kalau kita tidak tahu hakikat, sekadar syariat aja, bahwa kita tidak sempurna keimanannya. Berarti keimanan itu rapuh, tidak kuat. Jadi kalau keimanan itu rapuh, keislaman dengan sendiri juga rapuh, tidak kokoh. Jadi untuk sampai kepada hakikat ini, kita berpikir ya, mengenai dengan pengamalan amal, namanya amal ibadah, amal atau muamalah, pekerjaan kita sehari-hari, amal, dimana amal ini kita harus tahu apa itu amal. Pertama sembahyang, apa itu sembahyang? Mana sembahyang mulai daripada takbir sampai kepada salam. Aqwalun wa af'alun, kalau kami belajar fikih, muftatihatun bitakbir, muftatimatun bitaslim, bisyurutin maksusatin. Berarti kalau bahasa kita sembahyang itu mulai takbir sampai salam. Mengetahui yang demikian itu mengetahui hakikat daripada pekerjaan kita. Dan juga kita harus tahu mengenai syarat-syarat daripada pengamalan itu sendiri. Pertamanya sembahyang, apa syarat-syaratnya? Kalau kita bakadai, apa syarat-syaratnya? Yang punya syarat, karena terhenti segala pekerjaan itu dengan syarat. Jadi pekerjaan itu tidak berhasil kalau tidak kita lakukan syarat-syaratnya. Dan ketiga, bahwa supaya pekerjaan itu yang kita lakukan itu sesuai dengan hukum keagamaan, hukum syara. Pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan hukum, artinya pekerjaan yang wajib, pekerjaan yang sunnah, paling kurang pekerjaan yang harus. Tidak boleh pekerjaan yang haram, pekerjaan yang wajib, ibadah masalah. Jadi bersilaturahmi sunnah, bakadai hukumnya harus, kan begitu toh? Batani harus. Lalu pekerjaan yang kita lakukan itu umpama ibadah dan lainnya, yang keempat harus ikhlas. Apa? Ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Bersih. Itu pekerjaan daripada penyakit-penyakit dan bahaya-bahaya daripada pekerjaan. Supaya pekerjaan itu ada juga berpenyakit ya. Umpama ibadat kita sembahyang berpenyakit, bakadai berpenyakit. Apa aja pekerjaan kita ada penyakitnya. Batana ada aja penyakitnya. Batana. Apa penyakitnya? Yaitu penyakitnya khudud, mencari keuntungan daripada pengamalan itu, keuntungan yang tidak diizinkan oleh keagamaan. Kalau keuntungan yang boleh, tidak apa-apa juga kalau bakadai. Memang bakadai awak mencari labo, mencari lah. Kalau sembahyang betul je. Artinya keuntungan yang dimaksud itu
Kalau ibadat sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau disai kat teki, terbayang togo teki sekali jadi ya. Tapi tak taik-taik mana. Terbayang mau diadai, jadi mau usah banyak-banyak mana. Usah banyak-banyak. Lalu itu hudud, keuntungan nafsu, keuntungan daripada beramal nafsu itu hudud, penyakit itu. Kalau berkadai terbayang keuntungan banyak, itu dengan sendiri awaklah menipu, ya kan? Menipu, berbohong untuk mencari keuntungan, penyakit itu, penyakit. Dan juga penyakit itu terhijab amal itu dengan melihat bahwa amal itu datang daripada diri kita, tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penyakit juga. Kalau terlihat amal itu datang dari diri kita, tidak terlihat amal itu datang dari Allah, padahal amal itu datang daripada siapa? Dari Allah. Artinya bantuan Allah. Kalau tidak bantuan Allah, taufik Allah, kita tidak bisa beramal. Maka amal itu merupakan kurnia, pemberian Allah. Sembahyang milik siapa? Sembahyang itu milik Allah, pemberian Allah. Bukan itu milik kita, itu taufik Allah, pemberian Allah, sembahyang. Jadi kalau kita benar-benar yakin bahwa ibadat atau amal itu dari Allah, dari perbuatan Allah, yakin kita, maka menandakan kita telah dibukakan oleh Allah pintu untuk masuk kepada menjalani hakikat. Menjalani hakikat, berarti itu orang itu dia yakin. Berarti itu orang yang yakin bahwa pekerjaan amal itu dari Allah. Berarti orang itu sudah berhakikat, dengan makna bahwa dia itu sudah termasuk golongan orang yang bertauhid af'al. Apa? Orang yang bertauhid af'al. Orang yang bertauhid af'al itu orang hakikat, telah sah tawakalnya. Kalau dia bertawakal, itu telah sah tawakal. Tamanya dalam Al-Quran kita diperintahkan faida azamta fatawakal Allah. Bila mana kamu telah membulatkan kemauan, malah membulatkan kemauan saya untuk saya naik haji, kemauan untuk saya pergi, kita bertawakallah engkau kepada Allah. Lihat, kita harus melihat bahwa pekerjaan itu datang dari Allah, tidak dari kita. Kita diperintahkan itu. Lah boleh awak nak berkadai, maka kita bertawakal. Kadai itu baru bisa ada, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Tauhid apa namanya itu? Tauhid Allah. Dan yang kedua, ini bagi mubtadi, apa namanya? Berhakikat bagi mubtadi. Ada pula istilahnya. Apa berhakikat bagi mubtadi? Apa hakikat bagi mubtadi? Tauhid apa? Dan apa? Tauhid apa? Adapun bagi orang yang mutawasid, orang yang bermuasid, karena dalam tarikat ini dia apa, dalam kajian tasawuf tidak terlepas daripada 3 tingkatan, mubtadi, mutawasid, apalagi muntahi. Makam mubtadi, makam mutawasid, makam muntahi. Kalau batawa makam orang kelas 1.
sebenarnya bukan kelas 1, yaitu apa namanya, SMP ya, SMU kayak orang gini kan, SMP dia itu sebenarnya bukan SMP, S1. Kalau dia itu sudah bisa bertauhid af'al itu sudah S1 dia, di dalam ketauhidan S1, bahkan lebih,